Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast 320 Short Hub, ruang diskusi paling informatif dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Pada kesempatan kali ini saya begitu bersemangat karena telah hadir di tengah-tengah kami seorang sosok yang luar biasa yang ketika berbicara tentang visual dan storytelling juaranya. Kita sambut Bang Bill Mohdor. Apa kabar Bang Bill? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang. Senang sekali. Selamat datang di podcast kami Bang Bill. Selain Bang Bill, kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada penyuluh senior kita yang nanti akan ngobrol-ngobrol tentang pajak Bang Bill. Kita sapa dulu. Halo Babe Yuda. Halo Mbak Opi. Apa kabar Babe? Alhamdulillah baik banget dan sangat senang ini. Sangat senang ya Be. Saat ini kok bisa disandingkan sangat dengan favorit saya, Bang Bill Mohdor. Sama, ya. Sama Be. Kita senang banget hari ini. Iya. Terima kasih Babe. Satu kehormatan buat kita di sini. Bang Bill, sebelum kita masuk ke topik inti kita pada hari ini, saya penasaran nih Bang, dari ribuan konten yang sudah Bang Bill buat, ada nggak sih momen yang paling Bang Bill merasa, wah ini bukan sekedar hobi lagi nih, ini sudah jadi tanggung jawab profesional, ada nggak Bang? Sebenarnya sampai hari ini semua masih terasa seperti hobi, sesuatu yang kita passion about it, tapi ini juga sesuatu yang profesional kita lakukan. Mungkin kalau ngomongin momen di mana kita ada satu momentum yang berubah itu saat aku start make the Bill Mohdor Studio. Itu di tahun sekitar 2020-an. Itu kami bukan cuman berkarya doang, tapi kita juga membuat Bill Mohdor Studio di mana di sana kita nge-represent seniman-seniman hebat Indonesia. Kita juga melakukan banyak kegiatan yang melibatkan kesenian, kebudayaan, baik secara profesional maupun non-profit. Banyak kita melakukan restorasi museum, pameran, dan juga melibatkan teman-teman seni rupa dan tim-tim kreatif lainnya. Dan itu semua berawal dari hobi ya? Betul. Dari hobi luar biasa. Baik, jadi membangun personal brand sampai sebesar sekarang tentu butuh manajemen yang kuat ya Bang Bill ya? Iya, itu jadi salah satu kunci kalau aku percayanya. Iya betul. Ada nggak sih tantangan atau keresahan yang muncul atau mungkin yang dihadapi ketika Bang Bill membangun personal brand tersebut dari sisi pekerja seni nih, ada nggak Bang? Yang pasti sih kalau saat kita membuat sebuah personal brand ataupun juga studio, ya pasti kita butuh tim yang baik, konsistensi, tapi mungkin challenging yang aku rasakan dan juga mungkin kawan-kawan di pelaku seni itu bagaimana ketidakmenentuannya income secara bulanannya, karena ada kadang ya very fluktuatif. We never know about the seni rupa ini sendiri sebenarnya. Oh gitu, berarti tidak bisa diprediksi gitu ya? Betul. Makanya itu dia kenapa sebagai pelaku seni itu kita harus kenal dengan manajemen, financial knowledge, dan juga planning jangka panjang. Iya, betul, baik. Berarti memang kita tidak bisa melihat sebuah karya seni itu secara terpisah, tapi ada kaitannya juga dengan tadi financial knowledge. Nah, terkait hal tersebut, ada nggak sih kendala tentang finance knowledge yang mungkin ketika menjalankan pekerjaan seni tersebut, sebenarnya pekerjaan seninya beres, tapi ternyata terkendala di hal tersebut. Ada nggak? Pernah nggak? Pasti, aku rasa itu udah jadi pengalaman semua teman-teman di pelaku seni ya. Kita harus fokus terhadap kreativitas, tapi sebenarnya kerjaannya bukan cuma itu. Ada manajemen di baliknya yang di sana harus ngurusin masalah finance, ngurusin tentang
planning, terus ngurusin banyak hal branding, marketing, bahkan perpajakan. Itu yang jadi satu hal yang mungkin tidak terlihat banyak di depan layar, tapi sebenarnya that's a heavy job juga di luar dari kreativitasnya sendiri. Iya, berarti memang sebuah keniscayaan ya. Kita sebagai pekerja seni kayak Bang Bil ini tidak mungkin tidak bersinggungan dengan tadi disinggung masalah perpajakan. Betul. Punya pengalaman menarik nggak tentang perpajakan, Bang? Pastinya ya, kebetulan aku itu lama di Australia 7 tahun. Dan memang studio itu kita buat saat aku balik baru ke Indonesia. Jadi awal-awal tuh cukup bingung dengan bentuk sistem perpajakan yang berbeda banget kan pastinya. Harus laporannya kapan dan hal-hal lainnya yang very different. Very different ya. Iya. Oke, baik, menarik nih, Babe. Nah, ini nih kita akan meminta pendapat Babe. Tadi menarik ya, Bang Bil menyampaikan pekerja seni itu kadang terkendala tentang masalah perpajakan. Nih, menurut Babe ini bagaimana sih terkait kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang kerap dihadapi oleh pekerja seni seperti Bang Bil? Oke. Kami sangat mengapresiasi Bang Bil terhadap tax awareness, bahwasanya kembali dari Australia ternyata ada administrasi perpajakan yang sedikit banyak cukup memusingkan gitu ya. Nah, ini kebetulan kan memang industri kreatif saat ini salah satu pendorong perekonomian ya, dengan konten-konten kreator, katakanlah demikian. Nah, Ditjen Pajak itu sama lah seperti kementerian lembaga lain yang memiliki kebijakan, ingin selalu hadir bersama seluruh masyarakat, bersama seluruh masyarakat wajib pajak, termasuk juga kepada pekerja-pekerja seni ya. Nah, ketika teman-teman pekerja seni ada yang ingin diketahui tentang perpajakan, yang siklusnya tuh sebenarnya hanya daftar, hitung, lapor, bayar gitu ya. Tapi mungkin secara teori, secara praktek ini mendapatkan lebih dalam lagi. Nah, para pekerja seni itu bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan edukasi. Nah, kami siap hadir tuh. Nah, kalau misalnya hanya satu pekerja seni ingin tahu tentang perpajakan, ya bisa datang ke kantor pelayanan pajak terdaftar, seperti Bang Bil bisa datang ke KP Pasar Minggu ya. Tapi ketika Bang Bil tadi di luar pekerjaan seninya ada kegiatan yang non profit, ngumpul-ngumpul deh dengan para pekerja seni lainnya, kita cari tahu yuk tentang pajak lebih banyak. Nah, itu bisa mengajukan permohonan kepada kami, bisa ke KPP terdaftar ataupun ke Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Minta kepada kami untuk bisa diberikan informasi perpajakan, baik yang spesifik maupun yang umum. Nah, itu kami sangat ingin bisa membersamai wajib pajak. Ya, khususnya tahun 2022 ya, Mbak Opi ya, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi setiap kita itu memang wajib menyampaikan informasinya, khususnya kebijakan. Berarti jangan khawatir Bang, kalau misalkan Bang Bil masih terkendala atau teman-teman Bang Bil misal teman-teman pekerja seni terdapat kendala atau mungkin ingin mengakses informasi yang lebih tentang perpajakan seperti yang dijelaskan Babe tadi, kami Direktorat Jenderal Pajak membuka pintu selebar-lebarnya. Bisa ke KPP, bisa minta edukasi secara khusus, mungkin khusus untuk para pekerja seni, bisa. Dan kabar baiknya Bang, kami saat ini sedang bertransformasi. Abang pernah dengar tentang Cortex nggak? Iya, kebetulan sekarang buat perpajakan tuh ada tim khusus di studio kita yang menguruskan, dan kemarin aku baru dengar mereka lagi fokus untuk daftar di Cortex dan cukup baik sih. Oh, artinya sudah sampai Be ya ke Bang Bil tentang Cortex ini. Ya, ini keren sekali ya.
Bang Bil selaku pekerja seni, dia memiliki manajemen, sebenarnya dipercayakan kepada manajemen untuk mengurus administrasi, tapi tetap Bang Bil ini tahu tentang Cortex. Iya. Keren ya? Keren. Selama bergelut dengan Cortex ini, tim manajemen Bang Bil pernah mengeluh nggak sih Bang tentang Cortex? Mungkin ada permasalahan apa gitu, susah ngakses atau apa gitu, pernah nggak? Sampai hari ini sih nggak ada keluhan dari tim, dan juga malah aku ngerasa cukup cepat sih dalam proses pengerjaannya. Cukup cepat, baik. Alhamdulillah ya. Berarti dengan adanya Cortex ini berarti tim manajemen atau tim keuangan atau tim teksnya Bang Bil sudah lancar dalam melakukan kewajibannya. Nah, mungkin Babe Yuda bisa dibedah sedikit Babe tentang apa sih hal-hal penting atau krusial di Cortex ini yang bakal bikin Bang Bil dan teman-teman pekerja seni lainnya yang bisa mengatakan, wah ini nih yang kami cari, seperti itu Be. Mungkin Babe bisa bedah dikit tentang Cortex. Ya, emang ini Cortex adalah aplikasi yang user friendly, dipakai oleh seluruh masyarakat wajib pajak sejak 1 Januari 2025 ya. Yang pertama sih menurut saya manajemen akses ya. Kita menggunakan NIK kita atau NPP 16 untuk mengakses. Kalau misalnya lupa password, kita nggak perlu mikir soal EVIN. Nah, yang kedua, ya, ini terkait sama tadi kemudahan manajemennya Bang Bil. Jadi memang data yang terintegrasi itu adalah ruh dari Cortex ya. Ketika wajib pajak mempunyai akun, nah wajib pajak bisa melihat tuh apa sih yang ada di profilnya di sana, ya khususnya misalnya transaksi tentang keuangan ya. Yang dimaksud dengan keuangan ini adalah katakan para pekerja seni mendapatkan penghasilan, lalu mereka melakukan pemotongan atas penghasilannya. Nah, bukti potong yang dibuat oleh project owner A, project owner B itu sudah bisa langsung dilihat di Cortex oleh para account, para wajib pajak termasuk pekerja seni. Jadi memang salah satu kemudahan sebulan 2 bulan lalu ketika wajib pajak menyampaikan SP tahun pribadi misalnya, bukti potong itu tiba-tiba sudah tersedia di Cortex. Kita tidak repot seperti sebelumnya minta bukti potong ke sana kemari, entah pun kita bisa lupa dulu yang ngasih project siapa aja gitu ya. Nah, di tahun ini kita sudah melihat kehebatannya Cortex. Semua bukti potong sudah muncul di taxpayer account kita. Berarti jadi sekarang Be, kita nggak repot-repot lagi ngumpulin data-data yang macem-macem Be ya? Ya, ada energi yang dihemat memang dengan kehadiran Cortex ini. Itu istilahnya pre-populated data gitu ya. Jadi memang lebih efektif ya Bang ya. Jadi ketika tadi seperti yang dijelaskan Babe, bukti potong sudah muncul nih di Cortex-nya Bang Bil. Bang Bil tinggal ngecek aja, memvalidasi ya benar nggak kayak gitu. Itu luar biasa ya Bang Bil. Kalau sistem kami Cortex sudah setransparan dan semudah itu, apa nih pendapat Bang Bil soal pentingnya transparansi pajak sebagai bagian dari brand image seorang public figure? Iya, aku sih yakin ini satu hal yang penting ya. Kita mengikuti dari, dan juga apalagi kita bisa berkontribusi dalam memajukan sebuah negeri. Dan pajak menjadi salah satu backbone yang perlu kita support, dan juga harapannya ini bisa jadi satu dampak yang baik untuk seluruh public figure maupun pekerja seni. Dan itu juga akan mempermudah kita dalam melakukan banyak proyek dan hal-hal lainnya. Iya, baik, luar biasa. Tadi kita sudah membahas masalah Cortex yang sudah sedemikian canggih ya. Sekarang ada nggak satu hal dari Bang Bil yang masih menjadi ganjalan atau mungkin ada ekspektasi ke depan buat DJP gitu? Karena memang DJP ini kami berkomitmen ingin mengedepankan pelayanan. Nah, mungkin ada ekspektasi atau mungkin ada ganjalan dari Bang Bil yang bisa disampaikan? Iya, buat
aku pribadi percaya bahwa seni rupa dan kebudayaan adalah salah satu tombak yang sangat penting di dalam kemajuan suatu negara dan juga menjadi kemajuan intelektualitas satu wilayah. Dan memang harapan kita sebenarnya perpajakan ini punya dampak yang penting saat bisa berkolaborasi dengan dan menyupport seni rupa dan juga kebudayaan Indonesia. Harapanku sendiri sih semoga kedepannya untuk memajukan market dari seni rupa Indonesia adanya insentif di dalam perpajakan bagi orang-orang yang mulai mengkoleksi karya seni. Aku melihat itu juga sudah banyak dilakukan di beberapa negara di luar, dan itu bisa berdampak sangat baik terhadap kemajuan market dan juga pasti akan menyupport banyak pelaku seni rupa yang ada di Indonesia. Gitu ya? Kalau aku sih itu ya, Be. Siap. Kalau mungkin bisa diceritakan insentif seperti apa yang Bang Bil lihat di negara luar? Ya, aku ngelihat banyak sekali, artinya para pengusaha itu mendapat insentif dalam bentuk perpotongan wajib pajak mereka saat mereka membeli karya seni, yang kemudian akhirnya mendorong market dari seni rupa ini menjadi growth lebih tinggi lagi. Iya. Oke, saya bisa pahami ya, karena memang karya seni yang dibuat oleh teman-teman pekerja kreatif ini adalah barang kena pajak ya, yang ketika diserahkan oleh pekerja seni yang merupakan pengusaha kena pajak, maka harus ada PPN di dalamnya sehingga harga barang seni itu lebih tinggi ya. Untuk aspirasi wajib pajak ya, kita semua mengetahui, saya rasa bahwa peraturan perundang-undangan yang tersedia untuk mengawal kebijakan di Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi dari undang-undang, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dirjen Pajak, katakanlah demikian, itu antara lain hasil observasi internal. Tapi tidak dipungkiri juga ada hasil dari masukan-masukan para pengusaha, wirausahawan, kelompok usaha. Nah, apa yang tadi menjadi harapan Bang Bil dan mungkin juga seluruh pekerja seni itu bisa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ada pintu yang bernama audiensi. Jadi audiensi itu dari kelompok wajib pajak, ya katakanlah para pekerja seni, itu bertemu dengan beberapa orang di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan perumus kebijakan. Itu bisa kesempatan itu terjadi. Jadi langkah sederhananya cukup ajukan surat saja kepada kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak bahwasanya pekerja seni, pekerja kreatif ingin melakukan audiensi, menyampaikan aspirasi terkait, katakanlah langsung disebut di sana fasilitas sebagaimana mungkin Bang Bil atau pekerja seni melihat ada fasilitas lain nih yang diberikan oleh DJP atau Kementerian Keuangan, itu silakan. Insya Allah kami terbuka untuk menerima aspirasi semua kelompok masyarakat wajib pajak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, terima kasih penjelasannya, Beh. Ternyata Bang Bil, kalau kita ngobrol santai seperti ini kan, ternyata pajak itu bukan sebuah bahasan yang berat ya. Maksudnya kalau dari segi sisi pekerja seni seperti Bang Bil ini bisa menjadi investasi ilmu untuk keberlangsungan usaha Bang Bil dan teman-teman Bang Bil. Ya nggak yang Bang Bil rasain? Betul sekali sih. Betul ya. Nah, sekarang ada nggak sih pesan-pesan yang Bang Bil ingin sampaikan ke teman-teman pekerja seni yang lainnya dari obrolan-obrolan kita ini? Ya mungkin yang bisa aku sampaikan buat teman-teman di luar sana pun jangan takut. Artinya mungkin terlihat kompleks awalnya, tapi kalau kita datengin dan kita ajak ngobrol pasti bisa diselesaikan dengan baik.
Itu. Artinya mungkin ketakutan itu hadir karena ketidaktahuan di awalnya. Arti itu mungkin ya. Gimana menurut Babe Yuda? Iya, buat kawan-kawan pajak, pekerja seni kreatif, konten kreator, sebagaimana tadi disampaikan di sini, pajak memang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita ya. Namun demikian, dengan informasi ilmu yang kawan-kawan pajak miliki, apakah dengan belajar sendiri, apakah dengan mencari tahu ke KPP atau Kanwil, maka semuanya akan ringan dan mudah untuk diikuti. Apalagi kita memiliki aplikasi Cortex yang sangat user friendly. Lalu yang keduanya pun ketika menemui hambatan, ingin menyampaikan aspirasi, maka DJP sangat wide open untuk menerima kehadiran teman-teman pekerja seni. Oke, baik. Terima kasih Bang Bil atas kehadirannya di acara podcast kita hari ini. Semoga Bang Bil sukses terus ya bersama teman-teman pekerja seni lainnya. Terima kasih juga sudah diundang kemari. Semoga sukses juga buat seluruh kawan-kawan yang ada di sini. Terima kasih. Luar biasa kawan pajak. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Jika ada pertanyaan atau request tentang bintang tamu yang ingin kami hadirkan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Opi bersama Bang Bil Mohdor dan Babe Yuda pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.